Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai template engine. Kita akan membahas mengenai template engine yang ada di dalam pemrograman web, khususnya pada framework Laravel. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu apa sih template engine, gunanya apa, contoh-contoh template engine yang bisa kita pakai itu apa, dan kalau di Laravel kita pakai apa. Template engine itu bagian dari aplikasi yang memang menangani terkait dengan desain. Nah, jadi desain. Jadi seperti itu, gunanya apa? Jadi kalau kita berkaitan dengan materi sebelumnya, kita ada membahas mengenai MVC ya, model view controller. Jadi di situ ada view. Nah, view ini apa yang akan ditampilkan? Tapi apa yang akan ditampilkan itu diatur desainnya dengan menggunakan template engine. Nah, dengan menggunakan template engine ini, kita bisa memudah untuk mengatur komponen-komponen dari halaman website gitu ya. Sehingga nanti antara halaman satu dengan halaman yang lain, misalkan itu desainnya konsisten. Kemudian untuk mengatur komponen di dalam desain itu juga lebih mudah. Kalau bagi developer juga ini sangat mudah ya. Kalau misalnya nanti kita bekerja dengan banyak orang, ya, jadi yang berkaitan dengan web design itu dia mudah untuk merubah-rubah apa yang ada di desain itu tanpa takut nanti programnya atau akan terpengaruh ke logika gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau dia mau integrasikan dengan framework CSS yang lain atau tools-tools yang lain itu mudah sekali. Di PHP itu ada beberapa template engine, banyak sih sebenarnya. Ada Twig, ada Blade, ada Smarty, dan yang lain-lain. Kalau mau lebih lengkap carinya bisa dicari di apa namanya packages. Nah, di situ dicari template engine akan muncul banyak. Nah, tapi kalau di Laravel menggunakan yang namanya Blade. Blade ini memang originally punyanya Laravel. Bisa diganti nggak dengan yang lain? Bisa. Cuman kita akan pakai ini dulu. Kelebihannya apa? Di situ ada template inheritance, kemudian di situ ada directive, kemudian mudah dipelajari juga gitu ya. Jadi sudah ada di sana, jadi kita nggak perlu install macam-macam. Di Laravel kita nggak perlu install yang apa namanya template engine lagi, sudah ada di sana, tinggal dipakai aja. Nah, directive itu apa? Itu adalah kayak sejenis shortcut ya yang dipakai di Laravel itu di Blade itu untuk mempermudah misalnya bagaimana nampilin data yang misalkan banyak pakai perulangan itu ada disediakan. Nah, beberapa fitur yang akan kita pakai di sini adalah ada web template atau templating, directive, yield, directive section, dan directive perulangan. Nanti kita akan bahas itu semua. Sebenarnya tidak hanya ini banyak, tetapi saya akan bahas yang kira-kira paling penting saja dulu dan banyak dipakai. Nah, itu apa namanya? Kalau mau lebih lengkap mengenai ini atau Blade bisa cari di dokumentasinya Laravel atau di buku yang kalian sudah punya. Nah, saya akan kasih contoh dulu mengenai web template gitu ya, web template. Dari ini ada website yaitu beasiswakaltimprop.go.id, mungkin kalian hampir semua dari kalian tahu ya, karena ini lagi bulan-bulannya dari kemarin dan sekarang dan seterusnya mungkin tuh bulan-bulannya penerimaan beasiswa kalian interaksi dan segala macam. Ini ada 3 contoh halaman website sebenarnya. Websitenya apa namanya beasiswa Kaltim ini kita lihat itu sebenarnya seperti ini. Sebenarnya kalau kita lihat semuanya ini ada menu paling atas ya. Atasnya menu dan menunya kalau lihat sama sih sebenarnya. Kalau yang dilihat secara sekilas, kalau kalian analisis, itu yang beda itu isinya aja yang di bawahnya. Dan isinya nanti di bawahnya ada footer sebenarnya, tapi itu sama aja. Yang beda itu isinya dalamnya. Jadi kalau kita sederhanakan itu kita lihat seperti ini ya. Jadi dua halaman ini sebenarnya kalau dilihat tuh karakteristiknya mirip tuh. Nah, jadi kalau kita tutup kontennya sebenarnya sama bentuknya, desainnya sama. Nah, yang tengah-tengah ini sebagai konten, diisi dengan halaman-halaman yang diperlukan. Misalnya kita punya website halamannya 100, berarti halaman 1, 2, dan sampai 100. Tapi bagian menu atasnya, bawahnya itu sama.
Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa memang website ini template-nya satu ya. Memang kebanyakan memang website template-nya ya satu saja gitu ya. Namun kontennya yang sifatnya dinamis. Nah, jadi ada desainnya, ini namanya desain website gitu ya. Nah, kita akan bahas mengenai struktur desain gitu ya. Jadi satu desain itu, nah misalnya ada desain, ini desain websitenya beasiswa tadi misalkan, tapi ini kita akan bahas lebih global lagi. Nah, dari satu desain, ada namanya desain utama. Misalnya kita ambil satu desain, kita download gitu, atau dari Bootstrap dan segala macam. Nah, dari desain itu, nanti kita bisa membuat yang namanya layout. Apa itu layout? Nah, layout itu adalah itu layoutnya konten biasanya. Layoutnya konten, misalnya ini konten ya, di tengahnya ini bisa nanti layoutnya konten. Nah, kontennya itu bentuknya macam-macam. Jadi kalau kita lihat, maka apa namanya tadi, websitenya beasiswa Kaltim tadi kan dari atasnya menu, bawahnya langsung isi gitu ya. Nah, itu namanya satu kolom seperti yang layout 2 ini. Jadi di sini adalah isi cuma konten aja. Tapi bisa saja nanti ada suatu website yang misalnya ada kontennya di sebelah kanan, kiri, di sebelah kanannya itu ada menu tambahan atau kita sebut sebagai sidebar. Jadi ada dibagi dua kolom. Jadi ada yang satu kolom, ada yang dua kolom, ada yang tiga kolom dan yang lain-lain sebenarnya itu kita bisa buat sendiri sebenarnya, tapi kita sebutnya sebagai layout. Jadi kita misalnya nanti kita buat desain namanya master.blade.php, dari desain tadi kita buat layout. Ini belum isinya ya, layout saja. Layout gitu. Ini layout 3 ya. 3. Dari layout ini tadi nanti kita bisa buat yang namanya halaman website. Jadi ini belum halaman website. Jadi desain ada layoutnya. Dari layout itu kita buat halaman misalnya yang ini. Seperti itu. Jadi tadi kan yang satu kolom kan menggunakan layout yang kedua ini tadi. Konten, layout satu, ini layout 2 tadi yang satu kolom. Nah, isinya bisa kita misalnya home.blade.php, basis isinya ini. Beasiswa.blade.php isinya ini. Tentang .blade.php isinya yang ini. Tentu yang nanti bisa statis maupun dinamis, tapi menggunakan layout yang sama. Jadi layoutnya bisa kita ganti, bisa kalian menggunakan layout 1, layout 2, layout 3. Atau kalian bisa ganti namanya misalnya layout satu kolom .blade.php, layout 2 kolom, layout 3 kolom, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada halaman, jadi tadi ada halaman website sama layout. Nah, ini ada namanya, kalau kita dirangkum semua, jadi kita di dalam pembuatan template itu ada namanya desain website. Yang terkait dengan CSS, HTML, JavaScript, dan seterusnya ada di desainnya ini semua. Desain. Nah, kita misalkan biasanya orang sebut master.blade.php. Ya, terserah aja namanya, bebas sebenarnya. Tapi ini desain utama. Nah, dari desain ini kita buat layoutnya. Layout ini kita bisa ganti ya. Tadi ada 3 layout, layout 1, layout 2, dan layout 3. Kemudian, baru di bawahnya ini adalah halamannya. Jadi halaman itu mengacu kepada layout. Layout itu ada desainnya gitu. Halaman itu ada layoutnya gitu ya. Layout itu ada desainnya. Nah, itu kita bisa ganti sesuka hati gitu ya. Nah, ini namanya tadi inheritance turunan sebenarnya. Nah, selanjutnya ada juga sebenarnya sub layout ya kalau mau. Ini opsional aja sebenarnya. Jadi dari contoh kita ada layout satu bentuknya tadi seperti ini ya, sidebarnya kosong, kita buat aja lagi sub layout. Jadi anaknya lagi gitu ya. Misalnya namanya layout 1 m.blade.php. Nah, tapi sudah ada isinya. Jadi nanti kalau buat halaman-halaman kita nggak perlu ngisi sidebarnya, hanya kontennya. Jadi sidebarnya otomatis sudah ada. Kita bisa buat berbagai macam sub layout, boleh. Layout maupun sub layout itu boleh, nggak ada masalah. Nah, eh, terakhir, desain di dalam satu website itu kadang-kadang boleh lebih dari itu, kadang-kadang banyak. Kalau kalian buka websitenya beasiswa Kaltim tadi, di halaman depan dan halaman-halaman yang sudah saya tunjukkan tadi, itu sama sebenarnya desainnya. Tapi kalau kalian masuk ke halaman login, itu loginnya bentuknya beda. Nah, ini kita menandakan bahwa dalam satu halaman website kadang-kadang kita perlu desain khusus sebenarnya. Misalnya untuk login itu khusus, menarik lah ceritanya dan seterusnya. Atau nanti kita bisa bedakan antara
halaman depan dan halaman dashboard misalkan itu beda. Itu boleh saja sebenarnya. Jadi kita misalnya buat aja nanti master 1, master 2, dan master 3 namanya kan. Atau desain 1, desain 2, dan desain 3. Masing-masing desain nanti ada layoutnya, masing-masing layout nanti bisa dibuatkan halamannya. Kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke implementasi. Di blade-nya seperti apa tadi? Nah, kalau di blade-nya tadi, kita kuncinya ada 3. Pertama ada desain utamanya, ada layout-nya, kemudian dari layout ini kita bisa membuat halaman-halaman sesuka kita gitu ya. Nah, bagaimana sih desainnya? Nah, desain itu isinya yang HTML full itu, dari store HTML itu. Di situ ada CSS-nya, ini saya ambil dari CSS-nya Bootstrap ya. Kemudian JavaScript-nya dan seterusnya itu ada di halaman master.blade.php atau kita buat desain utama. Nah, di dalam desain itu yang paling penting itu ada ini, add yield layout. Nah, kita bilang bahwa desain utama ini isinya itu ada layout. Kayak gitu, top. Nah, nggak ada yang lain-lain. Nah, ini namanya direktif. Ya. Add yield layout. Nanti ini akan diisi oleh layout. Nah, layoutnya kita buat file terpisah ya. Jadi ini master.blade.php, itu file satu file, kemudian kita buat lagi, misalkan namanya ini nggak ada. Kita buat aja namanya misalnya layout1.blade.php. Nah, tadi kalau masih ingat, layout 1 itu ada 2 kolom, konten dan sidebar. Nah, ini kan karena berbasis Bootstrap, misalnya kita bisa aja buat 2 kolom kayak gini bentuknya. Kolom pertama konten, misalnya call-nya 28, artinya dia nggak terlalu lebarnya 8 gitu, dan sidebar-nya kan untuk menu-menu tambahan atau apapun itu lebarnya cuma 4. Nah, ini tapi ini berkait dengan CSS, itu terserah, yang kita pentingkan adalah bagaimana kita menaruh ini konten dan sebelahnya adalah sidebar kayak gini. Kalau kita yang kolom yang selanjutnya misalkan, yang layout yang kedua kan satu kolom. Nah, kalau satu kolom gampang. Tinggal yield konten. Nah, lihat ini. Oh ya, jangan lupa tadi di sini ada tulisannya layout section, layout. Nah, layout tadi itulah yang ini tadi. Nah, selanjutnya, misalnya kalau 3 kolom kayak mana? Ya, buat aja di sini sectionnya layout. Layout ini apa? Layout tadi itu yang ada di dalam master tadi, extend master. Jadi master.blade.php itu yang ini. Di dalam master.blade.php ada layout, add section layout tadi yang ini. Di dalamnya kita kasih yang ini. Namanya left bar atau konten, ada right bar gitu kalau 3 kolom, atau yang tadi 2 kolom konten dan sidebar, atau yang 1 kolom konten saja. Dari layout-layout ini tadi baru kita bisa pakai di halaman website yang sudah kita buat sebelumnya. Misalkan sebelumnya kalau masih ingat, saya ada buat yang namanya berita.blade.php. Nah, supaya berita.blade.php tadi cantik, mengikuti desain yang kita sudah buat, kita bisa menggunakan ini. Kalau misalnya layout 1 ya tinggal gini, add extend layout 1. Jadi nanti beritanya ini sesuai dengan layout 1. Jadi di sini ada layout 1 kan ada 2 konten sama sidebar ya tadi. Jadi kontennya isinya ini, sidebarnya isinya ini. Kalau layout 2 di format sesuai dengan layout 2, jadi menunya di dalam sini kayak gini. Layout 3, layout selanjutnya ya terserah. Sama saja caranya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini adalah fitur yang di dalam Laravel tadi ya. Jadi kalau templating tadi seperti itu. Nah, di Laravel itu apa namanya? Selain hanya menampilkan, kita bisa menggunakan perulangan di dalamnya. Perulangan ini penting karena apa? Data yang dikirim ke dalam template atau di dalam view ya seperti kemarin tidak hanya berupa variabel biasa, tetapi datanya itu kadang-kadang dalam bentuk array atau collection dan seterusnya. Nah, untuk menampilkan data dalam bentuk array, kita bisa biasanya menggunakan perulangan. Nah, untuk perulangannya menggunakan directive add for each. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya seperti array biasa, perulangan for each yang ada di dalam PHP biasa sebenarnya. Mirip sekali sebenarnya, jadi nggak ada hal yang aneh-aneh, beda. Kalau datanya yang dikirim berupa array seperti ini, kalau dalam array, ini satu dimensi ya berarti. Kalau misalnya dalam bentuk array object ya seperti ini, jadi add for each data mahasiswa as index, mahasiswanya ini mahasiswa ini itu objek. Jadi misalnya kalau mau kita menampilkan namanya mahasiswa nama gitu ya. Nah, ini biasa kita pakai nanti kalau misalnya ngambil data dari database, nanti nampilin seperti ini. Ada yang lain yaitu tambahan dan nggak ada di PHP, yaitu add for else.
Nah, gitu. Jadi mirip seperti for each, cuman ada tambahan fungsionalitas. Jadi contoh kita ambil kita ada data, ada variabel array, kita mau tampilkan. Kalau datanya arraynya kosong, kita bisa kasih pengkondisian add empty di sini. Jadi kalau ada isinya maka ditampilin namanya, tapi kalau nggak ada langsung ditulis data kosong. Seperti itu. Nanti kita akan lakukan lebih detail di dalam demonstrasi. Nah, ada nggak yang lain-lain? Banyak, cuman yang ini yang paling sering gitu ya. Nanti kita bisa explore, Anda bisa cari sendiri di dokumentasinya. Nanti kita coba yang lain-lain, nanti kita sekaligus berjalan di materi selanjutnya gitu ya. Selanjutnya kita melakukan coding exercise, latihan. Oke, terima kasih.